Salah satu tanda cinta itu adalah cemburu. Cemburu tanda cinta. Memang bener. Ini bukan salah satu. Di video ini gue mau bahas tentang cemburunya gue. Gue cemburu itu bisa ngelakuin apa aja. Apa aja hal yang membuat gue cemburu. Dan ini mungkin juga bisa jadi salah satu patokan kalian. Cewek-cewek kalian itu kalau cemburu tuh kayak gimana? Kurang lebih gambarannya lah buat kalian cowok-cowok punya cewek cemburuan. Hal-hal apa aja yang bisa bikin cewek cemburu? Gue itu orangnya cemburuan. Bagi gue, laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang namanya pertemanan. Kalau ada pertemanan, iya jadi pacar atau enggak selingkuhan. Kalau berteman ya sewajarnya aja kayak teman kerja. Kalau teman tongkrongan gak ada. Kalau temen juga ya itu harus cewek dari temennya. Bisa lo temenan sama dia. Misal lo cowok dan temen lo kan juga cowok tuh. Nah, temen lo itu punya pacar cewek kan. Nah, lo boleh temenan sama cewek itu. Tapi cuma sekedar temenan karena lo ngehargain temen lo ya. Bukannya temen tapi mesra. Ntar dia habis putus dari pacarnya lo yang nyambung pacaran sama dia lagi. Kan gak asik ya. Aneh juga kalau pacarin bekas temen. Jadi gue sangat-sangat melarang pacar gue punya temen cewek lawan jenis. Gak boleh. Bagi gue semua lawan jenis itu adalah musuh. Apalagi kalau mantan. Itu tuh udah gak bisa ketolong deh buat gue. Oh dia mantan. Gue bisa langsung berubah mood. Yang awalnya gue bisa clingy, senyum-senyum sama pasangan gue, tiba-tiba gue akan langsung mukanya cemberut. Padahal gue tuh gak cemberut menurut gue. Tapi menurut pacar gue tuh cemberut. Mungkin karena emang struktur muka gue tuh cemberut kali ya. Jadi gue tuh sering banget disangka marah, padahal tuh enggak. Padahal mood gue aja yang gak bagus. Padahal gue tuh udah berusaha buat lebih ramah. Walaupun gue tuh mengurangi kadar senyum gue ketika gue udah bete. Apalagi kalau ketemu mantannya. Dan jangan pernah bahas mantan kalau gue gak nanya. Itu juga bikin gue cemburu. Yang membuat gue cemburu salah satu kedekatan pacar gue sama teman lawan jenisnya. Misal nih, dia pulang bareng dengan alasan searah. Itu tuh gak masuk akal banget buat gue. Kita ini tinggal di kota sayang. Dan dia itu wanita yang sudah dewasa. Walaupun umurnya ya masih 20 tahunan ke bawah, tapi dia itu udah cukup dewasa, dia juga lulus sekolah. Ngapain kamu anterin dia pulang? Walaupun searah. Dia punya uang kan? Dia juga kerja. Iya, dia harusnya mikir sendiri lah gimana cara dia pulang. Aku gak peduli gimana pun dia pulang. Gimana pun cara dia mau pulang, gue gak peduli. Yang penting gak ikut sama kamu. Gak ikut dibonceng kamu. Udah. Ya kalau gue sih bilangin pacar gue ya, gak usah mikirin hal kayak gitu. Ya tolak aja. Kamu mentingin mana, perasaan aku apa perasaan cewek itu? Biarin aja dia pulang jalan kaki atau nyari gojek dulu. Ya kalau kamu masih berbaik hati, seenggaknya kamu cariin ojek dulu buat dia.
sebelum kamu pulang. Padahal itu juga bikin aku marah loh sebenarnya. Teman lain ada kan, kenapa harus dia minta bantuan kamu? Nyariin Gojek aja masa kamu sih? Kan kalau ke suatu tempat makan atau tongkrongan biasanya kan ada tuh mas-mas yang markirin. Nah, masnya itu kan bisa dimintain tolong buat pesenin Maxim, Gojek mas, Grab ya, kan bisa, nggak perlu sama kamu sayang, kamu nggak perlu banyak komunikasi sama lawan jenis, ingat ya. Terus juga misalkan ada cewek bilang terima kasih karena kamu mengambilkan barang yang jatuh, misalkan ada jepit rambutnya yang jatuh kamu ambilin dan bilang terima kasih, itu tuh benar-benar bikin aku yang lagi baik-baiknya sama kamu, klingi-klinginya, tiba-tiba langsung bad mood karena kamu tuh kayak ngelanggar suatu hukum alam dan hubungan kita. Pasangan aku tuh gak boleh berbuat baik sama cewek lain selain aku, selain keluarga kamu. Kalau cuma masalah jepit rambut yang gugur ke tanah, gak ke bawah tanah juga kan, gak ke kubur juga, dia masih bisa jongkok buat ambil sendiri kok. Dia punya tangan sendiri kok, tangan sakit kok, dua-duanya normal kok, dia bisa jongkok kok, kakinya gak apa-apa kok. Dia masih bisa effort buat ngambil jepit rambut sendiri, gak perlu kamu yang ngambilin sayang. Kecuali kamu yang jatohin, baru kamu bisa ambilin. Itu tuh bener-bener bikin aku cemburu loh. Terus ada lagi kayak misalkan temen yang lama gak ketemu, terus sekali ketemu tuh kayak say hello, cipika-cipiki, yang tuh tahu cium pipi kanan cium pipi kiri yang gitu tuh, itu tuh enggak banget. Itu bener bikin gue cemburu. Apalagi misalkan ada kan cewek yang biasanya kalau ngomong tuh sambil mukul-mukul kecil, ih gitu, atau enggak kayak gemes, gue kangen banget sama lo, kayak sok-sok meluk-meluk. Nah itu tuh gue nggak bisa lihat kayak gitu pasangan gue sama cewek lain siapapun itu kecuali keluarganya. Gue nggak akan terima hal itu. Pernah salah satu kejadian pasangan gue itu kayak cipika-cipiki dan dipeluk. Dia sambil ngomong panjang kali lebar di sana. Awalnya gue biasa aja, tapi gue lama-kelamaan nih cewek ngomong kok sambil pegang-pegang, sambil kayak nyubit-nyubit, apa sih? Gue datengin dan gue bilang sama cewek itu, sambil gue pegang tangannya, gue kasih jarak, gue kayak terobos gitu loh, gue berada di tengah-tengah mereka berdua yang lagi ngobrol. Langsung gue hadepin cewek itu, gue bilang ke dia, gue nggak sambil nunjuk sih, gue cuma bilang kayak gini, Mbak, bisa nggak kalau ngomong aja, nggak usah pegang-pegang. Gue sambil ngomong dengan muka sinis, harusnya dia sadar akan hal itu dan banyak minta maaf. Sorry, kata dia gitu. Dan muka pacar gue langsung gue liatin, pacar gue tuh kayak langsung nggak enak sama cewek itu, tapi gue nggak peduli banget. Gue lebih pentingin perasaan gue. Kalau lo malu dengan tindakan gue, terserah lo. Yang penting gue merasa diri gue aman, pasangan gue aman dari jangkauan cewek lain. Itu tuh kayak perlu mengingatkan pasangan kita, kalau kamu jangan kayak gitu, aku gak suka. Pokoknya hal yang menurut aku bikin aku cemburu, yang aku gak suka, jangan dilakukan oleh pasangan aku. Dan itu suatu keharusan yang dimengerti oleh pasangan aku, karena itu bener bikin aku cemburu. Ya ngomong aja, gak usah pegang-pegang. Gue gak akan cemburu kalau misalkan yang megang-megang itu banci. Gue gak masalah, karena gue tahu pasangan gue normal, dia gak akan suka sama banci. Kalau hal-hal kecilnya ya paling kayak lirikan mata pacar gue ke cewek lain, ya gue cemburu, tapi gue udah gak bisa nangkal hal itu. Biarin aja, selama dia masih bisa lihat, ya silahkan lihat, nikmatin cewek lain secara memandang ya, cuma dilihat aja, nikmatin aja selagi bisa. Selagi gue gak pengen nyolok tuh mata, iya udah, gue juga gak bisa ngapa-ngapain tuh mata-mata dia mau lihat siapa juga terserah. Itu tadi adalah salah satu kecemburuan yang bisa gue tahan. Tapi kalau hal-hal yang lain kayak
chattingan. Nah, itu adalah hal besar. Gue gak akan toleransi untuk hal itu. Harus disidang. Kenapa ini bisa terjadi? Kapan dia masuk? Apa dia sudah lama mengisi hati kamu? Apakah hanya say hello aja dan goodbye? Kapan ini terjadi? Kenapa bisa? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang ada di kepala gue ketika gue nemuin itu di handphone pasangan gue. Itu tadi adalah hal-hal yang bikin gue cemburu. Mungkin cewek-cewek lain juga ngerasain hal yang sama. Kalau kalian batasan cemburu tuh kayak gimana sih? Kalian bisa komen di bawah. Bantu gue juga. Apakah kecemburuan gue ini wajar? Apa kalian juga merasain? Atau kurang? Cemburu itu seperti apa? Bagaimana? Menurut kalian kayak gimana sih cemburu tersebut? Bisa banget komen di bawah. Biar gue juga tahu batasan cemburu kalian tuh kayak gimana. Yang menurut kalian normal itu kayak gimana? Cemburu yang normal kayak gimana ya? Ya udah, mungkin itu sekian aja dari gue, Rika. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye.